Kurniawan dari kelas 23 5B, program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengendalian dan evaluasi strategi. Yang pertama itu pengertian pengendalian dan evaluasi. Pengendalian adalah aktivitas memonitor pelaksanaan strategi secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi. Sedangkan evaluasi adalah proses menilai efektivitas strategi, menilai hasil yang dicapai, dan mengambil keputusan apakah strategi perlu dipertahankan atau diganti. Selanjutnya yaitu pentingnya pengendalian dan evaluasi. Tanpa pengendalian dan evaluasi, organisasi akan sulit mengetahui apakah strategi yang dijalankan benar-benar membawa kemajuan atau justru mengarah kepada kegagalan. Jadi alasan pentingnya pengendalian dan evaluasi adalah yang pertama, deteksi penyimpanan dari rencana menjadi masalah besar. Yang kedua mengukur kinerja strategi terhadap target yang ditentukan. Yang ketiga itu memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat itu meningkatkan akuntabilitas di semua level organisasi. Yang kelima itu memfasilitasi pembelajaran organisasi untuk strategi di masa depan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah kerangka kerja formal yang digunakan untuk memantau pelaksanaan strategi dan memastikan organisasi tetap di jalur yang benar. Baik komponen SPM yang efektif yaitu yang pertama itu standar kinerja, contohnya target atau tolak ukur yang jelas. Yang kedua sistem informasi manajemen, contohnya yaitu menyediakan data akurat dan tepat waktu. Yang ketiga itu prosedur evaluasi, itu mekanisme untuk menilai pencapaian dan membuat rekomendasi perbaikan. Yang keempat itu sistem umpan balik, contohnya itu saluran komunikasi untuk menginformasikan hasil kepada pihak yang terkait. Baik, selanjutnya yaitu penyesuaian dan perbaikan strategi. Strategi yang efektif adalah strategi yang fleksibel. Setelah evaluasi, organisasi harus siap melakukan penyesuaian baik kecil maupun besar untuk merespon dinamika lingkungan. Bentuk penyesuaian strategi yang pertama itu revisi target untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Yang kedua itu penggantian taktik jika
metode lama tidak efektif. Yang ketiga itu reorientasi strategi jika model bisnis tidak relevan. Jadi kesimpulannya yaitu pengendalian manipulasi strategi adalah mekanisme vital yang menjaga organisasi tetap berada di jalur menuju tujuannya. Proses tentu memastikan bahwa kinerja diukur secara objektif, hambatan diidentifikasi sejak dini, dan perbaikan dilakukan secara tepat waktu. Organisasi yang konsisten melakukan pengendalian dan evaluasi akan lebih adaptif, tangguh, dan siap menghadapi perubahan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.